Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus, salam jumpa kembali dalam edisi Renungan Pagi. Kita berjumpa kembali di edisi hari ini, Sabtu 9 Juli 2022. Bapak, Ibu, sebagaimana yang sudah kita hidupi, mari awali semua aktivitas kita satu hari ini di dalam persekutuan kita dengan firman Tuhan. Maka mari Bapak Ibu, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk bersekutu dengan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, firman Tuhan untuk kita hari ini, Sabtu 9 Juli 2022, diambil dari Mazmur pasal 107 ayat 31. Mazmur 107 ayat 31. Mari kita renungkan Bapak Ibu. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Ikon pujiuna sida majahuba alani asini rohana dohot halongangan akan abinahinai tujolma manusia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, suatu hari dua orang pemuda melakukan perjalanan panjang. Mereka pun menikmati perjalanan seiring dengan perjalanan waktu. Hingga sampai di siang hari, di mana cuaca sangat panas, mereka pun berada di satu hutan. Hingga mereka tidak tahu jalan keluar dari hutan itu. Mereka lihat stok persiapan makanan minuman sudah hampir habis. Padahal mereka tidak tahu jalan keluar dari sana. Lalu apa yang harus diperbuat? Kalau berhenti tidak melakukan perjalanan, itu sama saja dengan menunggu kematian. Kalau melakukan perjalanan terus, padahal perjalanan hampir habis, boleh saja akan kehabisan perbekalan dan mereka boleh mati kehausan dan kelaparan. Apa yang mereka lakukan? Bapak, Ibu, mereka pun sepakat, mari kita teruskan perjalanan apapun yang terjadi. Mudah-mudahan ada pertolongan. Mereka terus melakukan perjalanan hingga tiba-tiba kira-kira 10 meter di depan mereka ada satu botol aqua yang terletak di sana. Dengan harapan botol aqua ini berisi air minum untuk bisa diminum, mereka pun segera berlari ke sana. Apa yang terjadi? Ternyata botol aqua ini berisi air minum, tetapi hanya setengah. Segera respon mereka berdua berbeda. Si pemuda yang pertama langsung berkata, "Puji Tuhan, ini cara Tuhan menolong kita. Ada air minum yang boleh kita minum." Dia betul-betul semangat. Sepertinya tenaganya pulih kembali. Tetapi si pemuda yang satu lagi, dia berkata, "Untuk apa ini? Toh hanya setengah. Kita bagi dua, berarti hanya sedikit saja. Sama saja menunggu kematian."
lalu dia tidak mau meminumnya, Bapak Ibu. Dia tidak mau meminum, lalu si pemuda yang pertama meminum, mereka pun meneruskan perjalanan. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Tidak lama kemudian, si pemuda yang kedua yang tidak mau meminum itu dehidrasi. Dia tidak mampu melakukan perjalanan, lalu dia tinggal di situ, menunggu kematian. Tetapi si pemuda yang pertama dia melanjutkan perjalanan, dan tiba-tiba berjumpa dengan petugas kehutanan di sana, hingga dia dibimbing untuk keluar dari hutan itu. Dia pun selamat. Bapak Ibu, apa yang mau kita lihat di sana? Respon yang berbeda terhadap botol aqua yang berisi setengah. Pemuda yang pertama melihat yang berisi, walaupun hanya setengah, lalu dia mampu mengucap syukur. Dan ternyata hidup yang mengucap syukur memberikan kekuatan untuk melakoni perjalanan. Lalu si pemuda yang kedua, dia melakukan sebaliknya. Dia hanya melihat setengah botol yang kosong. Dia tidak mau meminum, dia tidak tertolong. Akhirnya dia hanya menunggu kematian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, bukankah seperti itu banyak respon kita dalam hidup ini? Ada banyak orang yang hanya melihat persoalan demi persoalan, kesulitan demi kesulitan, tantangan demi tantangan, hingga dia tidak punya pengharapan. Dia hanya menunggu kematian. Tetapi orang percaya, Bapak Ibu, benar dia punya banyak persoalan, dia punya banyak tantangan, tetapi dia tidak mau berhenti di sana. Mengapa? Dia selalu berharap kepada Tuhan, lalu Tuhan menolongnya. Dia dimampukan mengatasi persoalannya hingga dia menjadi pemenang. Ibu, bapak, dan saudara terkasih, pola pikir dan pola hidup seperti itu juga kita lihat dalam naskah renungan kita pagi ini. Belajar dari sejarah, ternyata satu hal kekuatan umat Israel sebagai umat Allah yang menghadapi banyak persoalan ialah mereka selalu membiasakan hidup yang bersyukur. Itu sebabnya kehadiran kitab Mazmur ini sangat penting dalam kehidupan mereka. Mazmur adalah pujian kepada Tuhan yang disertai dengan instrumen alat musik. Umat Israel selalu menempa hidup, membiasakan diri untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan mereka sungguh sadar dengan pola hidup yang seperti itu, mereka beroleh kekuatan lebih dari apa yang mereka harapkan. Bapak, Ibu, dalam nas kita hari ini dari Mazmur 107 kita melihat satu madah, satu pujian kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan yang diterima dalam perjalanan hidup sehari-hari. Umat Israel bermadah. Dalam nas kita ditegaskan, karena Tuhan penuh dengan kasih setianya. Benar, umat Israel sebagai umat Allah mengikat perjanjian dengan Tuhan. Dan dalam perjanjiannya Tuhan berjanji akan senantiasa setia mengasihi umatnya. Yang menjadi persoalan ialah umat Israel yang tidak setia, yang sering tidak setia menyembah, percaya hanya kepada Tuhan. Tuhan senantiasa setia
mengasihi umatnya. Bapak Ibu, kasih setia Tuhan ini yang senantiasa tersedia, terhidang bagi umat Israel, mendasari mereka, menghantar mereka untuk selalu membangun hidup yang bersyukur. Bagi mereka tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Seberat apapun persoalan, sebanyak apapun tantangan, sesulit apapun perjalanan hidup, mereka selalu mampu bersyukur karena mereka selalu percaya dengan kasih setia Tuhan. Bapak Ibu, dalam nas kita dipertegas kembali, kasih setia Tuhan ini semakin nyata dalam perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Ini pengakuan umat Israel. Mereka mengaku dalam perjalanan hidup mereka dari hari ke hari, dari generasi ke generasi. Ada banyak perbuatan ajaib Tuhan. Ada banyak perbuatan Tuhan yang tidak bisa dipahami oleh logika manusia. Ada banyak cara Tuhan menolong manusia, menolong mereka di luar nalar, di luar jangkauan rasio pemahaman manusia. Tetapi itu sungguh hadir, sungguh nyata di dalam kehidupan mereka. Kalau begitu, apakah masih ada alasan untuk tidak bersyukur kepada Tuhan? Hidup bersyukur adalah sebuah keharusan, bukan pilihan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, nas ini juga menjadi pembelajaran bagi kita. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku membangun hidup yang senantiasa bersyukur. Mari Bapak Ibu, di setiap situasi kondisi yang kita hadapi, suka dan duka, mari kita memuji Tuhan. Mari bersyukur. Dan mari sepakat, Bapak Ibu, mari sepakat untuk mengatakan kualitas iman kita dilihat dari kemampuan kita bersyukur kepada Tuhan dalam sukacita dan juga terutama dalam duka cita. Orang yang beriman dalam situasi sesulit apapun, dia akan senantiasa mampu bersyukur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, ada seorang ahli pernah berkata, mari biasakan menghitung perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidupmu. Dan coba lihat hal-hal kecil yang Tuhan lakukan, yang tergolong banyak. Dari sana kamu akan melihat kebesaran Tuhan dan menghantar kamu untuk bersyukur. Bapak, Ibu, mari lihat ini dalam kehidupan kita. Jangan pernah bermimpi harus hal yang spektakuler, yang akrobatik, baru sesuatu perbuatan yang ajaib. Hidup kita sungguh penuh dengan perbuatan Tuhan yang ajaib. Ada banyak hal dalam hidup kita yang tidak bisa kita pahami dengan logika, dengan rasio, tetapi sungguh hadir karena Tuhan yang berkarya di dalamnya. Bapak, Ibu, betapa beruntungnya kita dalam hidup ini. Kalau kita selalu memiliki, merawat, memelihara, menikmati hidup yang bersyukur. Kenyataan, pengalaman hidup, sejarah membuktikan orang yang memiliki hidup bersyukur, dia akan beroleh kekuatan yang besar.
Itu sebabnya seorang teolog dari Jerman, Martin Niemöller, pernah berkata, kalau kamu mengalami kesulitan, maka masuklah ke dalam keheningan doa. Bangun hubungan dengan Tuhan. Dan mari lihat, kamu akan beroleh kekuatan lebih besar dari apa yang kamu bayangkan. Bapak Ibu, hal sedemikian juga akan terlihat di dalam kehidupan kita. Mari lakukan pekerjaan keseharian kita. Mari berkarya Bapak Ibu di dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Dengan hidup seperti itu kita beroleh kekuatan daripada Tuhan lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Dengan hidup seperti itu kita dimampukan untuk membangun hidup yang berkualitas. Selamat berkarya, selamat merayakan kehidupan, selamat bersyukur. Tuhan memberkati. Amin.